Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Purwanto. Saya beralamatkan di Tangkilan RT 13 RW 6 Joton, Jogonalan, Klaten. Saya sendiri berkecimpung di bidang budidaya jamur kurang lebih sekitaran 12 tahun. Kenapa saya memilih budidaya jamur itu? Yang satu, pertama itu harga jamur itu selalu stabil, cenderung stabil, dan ya kita produksi untuk pemasaran untuk saya sendiri, alhamdulillah sekarang masih bisa, masih mudah. Di jamur saya dulu pernah di budidaya pembiakan lele, untuk pembiakan lele sama cacing sutra dulu, cuman berjalan sekitar antara 1 tahunan kurang lebih. Tapi terus saya lebih selama ini ya saya cenderung memilih ke jamur. Keunikan untuk jamur sendiri itu dibanding dari pertanian lainnya itu emang lebih unik. Taruhlah gini, di jamur itu sama-sama taruhlah yang membuat media tanam gini itu saya, tapi nanti yang budidaya itu beda orang, itu bisa beda hasilnya. Itu satu. Terus untuk walaupun kita udah berkecimpung di dunia jamur, kegagalan atau apa itu tetap masih ada keunikannya di situ. Kalau misal di bidang-bidang lain kita semakin mendalami, kita ya makin bisa mendalami bidang itu. Tapi kalau di jamur lain dari yang lain. Untuk pembuatan media tanam atau background itu pertama serbuk gergaji kita campur dengan beratul, dengan dolomit, kita campur. Setelah kita campur, kita packing dalam kemasan plastik kayak gini. Setelah kita packing itu kita kasih ring yang kayak gini untuk nanti pembibitan biar lebih mudah. Setelah selesai, kita baru masuk ke ruang steam untuk sterilisasi media background. Setelah sterilisasi selesai di suhu sekitar 100 derajat, kita hari berikutnya baru bisa inokulasi atau pembibitan media. Setelah pembibitan media, kurang lebih kita masuk ke ruang inkubasi selama 30 hari kurang lebih. Baru setelah 30 hari media itu udah putih full, kita masuk ke tempat budidaya atau ke kumbung. Nah, dari situ setelah ditata di rak inkubasi ini, di rak kumbung kayak gini, nanti setelah itu kita buka dari yang di cincin sini kan ada lubang, ada sumbatnya, kadang ada kertas, ya kita copot, dan belakang kita kasih lubang kayak gini. Nah, setelah dari pembukaan itu kurang lebih sekitar 2-3 minggu baru mulai pinhead, mulai tumbuh jamur kecil. Setelah 2-3 hari kita baru bisa panen. Nah, setelah panen kita pemasaran itu untuk pemasaran, kalau saya sendiri gitu kita langsung ke pasar. Ada yang ke rumah makan, ada yang satu untuk olahan, untuk crispy gitu. Untuk modal awal dulu saya itu, ceritanya kenapa saya kok milih jamur dulu
Itu kan ceritanya itu dulu ada saudara yang udah budidaya sendiri, ya dia beli media tanam. Saya ikut beli dulu itu beli 200 media, karena dari yang tempat produsen itu kasih bilang sama saya, masih paling enggak nunggu sekitar 30 hari 1 bulanan itu. Kan saya namanya orang awam, kita belum tahu prosesnya bagaimana, kok lama kan gitu. Nah, kita terus nyoba itu di awal kita nyoba 100 media, kita setem, kita bibit, kita tunggu sampai 2 minggu itu nggak ada yang putih, nggak ada yang istilahnya yang tumbuh. Terus kita nggak nyerah, kita gimana caranya tetap jamur tetap bisa jalan, kita bisa. Terus kita mencoba main-main ke tempat teman, dulu ada itu mentor saya dulu di daerah Kaliurang, namanya Pak Medi, dan yang satu itu dari luar Jawa, Pak Amin. Itu dua mentor saya yang ngasih motivasi saya sampai saya bisa bertahan di jamur sampai saat ini. Kalau kendala itu setiap kita usaha, kendala itu pasti ada, tapi tergantung kita menyikapinya bagaimana. Itu kalau saya sendiri kemarin yang sini pembangunan sudah selesai, kita isi, tapi dari prediksi panen saya itu tidak tepat dengan target saya. Kan awal bulan sudah mulai panen, ternyata di pertengahan bulan baru panen. Setelah kita antisipasi apa kesalahan, kita benahin lagi, alhamdulillah setelah itu panen sudah mulai normal. Dan untuk kendala yang lain itu kalau jamur sebelum, alhamdulillah aman. Selama saya di jamur dulu, awal kita budidaya, kita bingung mau masarkan, pemasarannya nanti bagaimana. Tapi setelah setelah jamur jalan, pemasaran itu berjalan dengan seiringnya waktu. Nah, istilahnya sekarang kita cari bakul pemasaran, tapi setelah jalannya waktu, nanti bakul atau pelanggan jamur itu yang nyari kita sendiri gitu. Untuk pemasaran ya kayak untuk pernah yang kemarin itu sampai kewalahan, seperti permintaan crispy itu kita ada beberapa tempat itu ada yang minta per hari 20 kilo, 50 kilo, itu kita sampai telat. Kadang kita minta 50, kita kasih 40 atau 30 karena stok jamur kita kurang. Kalau jenis jamur, kalau saya itu cenderung kalau saya untuk jamur itu cenderung di jamur tiram kayak gini. Terus sama satu lagi jamur lingsi. Nah, jamur lingsi itu untuk pengobatan, untuk girbal, itu untuk kanker, untuk darah tinggi, banyak itu itu biasanya yang menggunakan banyakan yang dari Cina. Kalau pemasaran kita belum, cuman sempat dikontak karena kita isinya kita tahu permintaan luar negeri kan pasti banyak, kita nggak bisa mencukupi, ya kita nggak mau ambil resiko, kan nanti ada istilahnya kalau kita nggak bisa ngasih permintaan sekian, taruh permintaan sekian per bulan atau per minggu,
kita nggak ngasih kan kita ada penaltinya, kita nggak kemarin nggak mampu mikir itunya penaltinya itu. Kalau untuk kelas edukasi itu dulu ada dari sekolah SD Muhammadiyah daerah Wedi, itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu 2 hari atau 3 hari kunjungan ke tempat kita kasih tahu bagaimana prosesnya. Terus yang kedua itu dari Dinas Kehutanan Surakarta itu sama, itu pelatihan di tempat kita. Yang kemarin Dinas Kehutanan itu 3 hari, itu dari meliputi proses pembuatan, proses perawatan, terus hasil olahan. Kemarin untuk hasil olahan kita olah ke abon. Terus yang kemarin yang terakhir itu dari Bapas, tapi untuk Bapas kita ke sana itu dua kali kemarin ke Bapas. Selama saya di Jamur awal mulai dulu itu saya bahasanya kita cuman jalan seadanya, misalnya untuk untuk makan aja kita udah alhamdulillah. Tapi ya untuk sampai bisa saat ini ya saya sendiri bersyukur sama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kelimpahan rezeki, kados saged usaha jamur kula saya bisa jalan dan bisa ya kayak gini sekarang. Bahkan dulu itu mau bermimpi punya alat yang buat aduk atau conveyor, bahkan mau jadi narasumber, itu nggak berani bermimpi. Saya bersyukur banget atas karunia ini. Pesan untuk teman-teman semua, janganlah takut merintis usaha kalian sendiri, karena sekecil apapun usaha kalian itu lebih nikmat daripada kalian mengikuti orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen channel YouTube Cerita Usahaku. Ini cerita usahaku, mana cerita usahamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.